Jokowi datangi Kalimantan, balasan telak untuk Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan juga kecil, terdiri dari banyak suku bangsa yang kaya dengan keragaman budaya. Kita sudah punya prinsip dasar untuk menyatukan semua itu, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Sayangnya, prinsip dasar itu tidak selalu diimbangi dengan pembangunan yang merata. Yang berkuasa hingga 30 tahunan tidak juga memperhatikan pembangunan buat rakyat di luar Pulau Jawa. Yang berkuasa hingga 2 periode selama 10 tahun malah lebih dikenal dengan proyek mangkrak ketimbang pemerataan pembangunan. Sesudah bangsa ini merdeka selama 70 tahun, ketika di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, barulah pembangunan infrastruktur khususnya dirasakan di mana-mana. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari perkotaan sampai pedesaan sampai ke pelosok-pelosok negeri yang dulu tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah, sekarang sudah punya jalan baru, pelabuhan baru, bendungan baru, jembatan baru, dan pos perbatasan baru. Pembangunan infrastruktur memang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Oleh sebab itu, wajar jika Presiden Jokowi terpilih kembali menjabat di periode kedua. Karena rakyat melihat sendiri pembangunan di wilayahnya, nggak pakai janji manis maupun permainan kata-kata. Semua jadi nyata di tangan Presiden Jokowi. Dengan demikian, ketika Presiden Jokowi hendak memindahkan ibu kota negara, rakyat pun percaya bahwa rencana itu akan jadi nyata. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya, yang tidak setuju pasti ada. Namun, percaya deh, yang gak setuju itu yang lebih didasarkan pada alasan politis ketimbang alasan lain seperti teknis. Yang tidak setuju hanya partai oposisi seperti PKS dan gerombolan kadron. Alasannya semata-mata karena takut dengan efek politis berhasilnya pemindahan ibu kota negara oleh Presiden Jokowi. Karena jika program ibu kota negara ini sukses, maka posisi Presiden Jokowi akan makin kuat sebagai tokoh yang dipercaya oleh rakyat. Modal kepercayaan itu akan sangat berperan dalam pemilu. Pertanda kemenangan akan berada di tangan siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi sebagai penerusnya. Presiden RI tahun 2024. Kekuasaan atas negara ini, itulah yang dikejar oleh pihak oposisi dan gerombolan kadron. Oleh sebab itu, siapa yang bisa percaya ketika seorang Edi Mulyadi berkuar menolak pemindahan ibu kota negara sampai menghina warga Kalimantan, bahwa yang disampaikan Edi itu adalah produk jurnalistik. Begitu gampang argumen itu dipatahkan oleh Dewan Pers. Apakah penghuni lokasi ibu kota baru itu genderuwo dan kuntilanak seperti yang dikatakan oleh Edi Mulyadi? Kan enggak, penghuninya yang manusia. Yang begini disebut karya jurnalistik. Ngeles saja deh. Makin terang benderang bahwa yang dikatakan oleh Edi adalah opini politis, apalagi ditambah dengan fakta bahwa Edi Mulyadi pernah jadi caleg dari PKS. Tambah sulit untuk menutupi agenda politis di balik perkataan Edi Mulyadi itu. Sekarang, Edi Mulyadi sudah ditahan oleh aparat kepolisian dan sudah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong alias hoax. Namun, unsur politis yang melatar belakangi kasus ini belum berhenti. Sebelum dan sesudah Edi jadi tersangka, ada tangan-tangan yang terus mencoba menggiring opini publik agar percaya bahwa Edi Mulyadi tidak bersalah. Antara lain seruan agar Edi tidak dipenjara dan kasusnya dihentikan saja. Penyebutan Edi sebagai ustadz agar bisa memainkan narasi kriminalisasi ulama. Edi sendiri menyebut dirinya dibidik karena sikap kritisnya terhadap pemerintah. Dan ketika Edi ditahan, Rizik Syihab memberinya bingkisan sebagai pertanda dukungan terhadap Edi. Upaya-upaya semacam itu tidak akan berhenti, padahal sudah jelas bahwa apa yang dikatakan Edi adalah sebuah penghinaan, tempat jin buang anak, kuntilanak, dan genderuwo. Oleh sebab itu, saya kira Presiden Jokowi merasa perlu untuk memainkan langkah taktis. Pertama, untuk menggebrak semua upaya kubu oposisi dan kadrun dalam membenarkan tindakan melanggar hukum oleh Edi Mulyadi. Kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap warga Kalimantan yang martabatnya sudah direndahkan dan juga dihina. Memang tugas Presiden untuk melindungi dan membela rakyat kan? Tiba saatnya Presiden Jokowi melabrak Edi Mulyadi dan juga kawan-kawannya. Ini dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur pada Senin lalu, 31 Januari, bertempat di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan. Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat di sana. Berbagai tokoh pemimpin masyarakat ini menyampaikan aspirasi dan dukungannya terhadap pembangunan ibu kota negara.
Sultan Kutai Kartanegara Muhammad Arifin menyatakan dukungan penuh 100% terhadap IKN. Sedangkan Sultan Pasar, Muhammad Jarnawi mengatakan, merasa yakin bahwa pemindahan ibu kota negara ke wilayahnya akan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Dukungan yang serupa juga dinyatakan oleh Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedong. Pernyataan dukungan yang juga menohok Telaka Edi Mulyadi disampaikan oleh Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Menurut Syarifuddin, penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Mak jelek, tamparan telak buat Edi Mulyadi dan para pembelanya. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, memberikan contoh keteladanan yang sudah berlangsung lama antara masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan dengan warga asli Kalimantan. Andi memaparkan mereka sudah lama hidup berdampingan dengan suku-suku asli Kalimantan, di mana wilayah itu adalah wadah terbaik buat masyarakat manapun yang akan menempati IKN. Mak jelek lagi. Edi Mulyadi bagai kena tampar berkali-kali. Tempat jin buang anak katamu, pasarnya buat kuntilanak dan genderuwo katamu. Itu ada orang Dayak, orang Banjar, dan orang Bugis. Mereka yang sudah lama hidup berdampingan di Kalimantan. Tidak ada yang berusaha menghilangkan keragaman budaya di sana. Malah, orang Kalimantan sangat membuka diri terhadap perubahan, terutama perubahan baik yang akan meningkatkan perekonomian dan mengangkat harkat derajat masyarakat. IKN Nusantara nantinya ditargetkan bakal masuk 10 besar kota paling layak huni di dunia. Tentunya, dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh penduduk Pulau Kalimantan. Apakah Edi tidak mau masyarakat Kalimantan menikmati efek positif itu? Makin terang benderang bahwa Edi memang punya niat yang busuk, sama busuknya dengan mereka yang terus saja memainkan provokasi agar rakyat memusuhi Presiden Jokowi. Para tokoh pemimpin masyarakat di Kalimantan Timur sudah membuktikan bahwa rakyat sebenarnya sangat percaya dan mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi karena mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebesar-besarnya buat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, selalu dari kura-kura.